Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Zefrinaldi dengan NIM 130120425. Saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, serta risiko yang menyertainya. Yang pertama, yaitu konsep dasar basis data. Database atau basis data adalah kumpulan dari data yang memiliki relasi. Di dalam basis data, kita memiliki data yang banyak, dan setiap data itu harus berhubungan antar data lainnya, dan disimpan di dalam suatu penyimpanan basis data. Data adalah kumpulan dari fakta. Biasanya, data itu kita simpan di dalam suatu penyimpanan. Jika data itu diproses, maka akan menghasilkan sebuah informasi. Informasi adalah kumpulan dari data yang kita dapatkan informasinya. Secara konteks, data itu digunakan untuk generate information yang akan digunakan oleh seorang user. Database zaman sekarang bisa berupa data maupun informasi ataupun keduanya. Selanjutnya itu kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama, yaitu ketergantungan data program. Deskripsi file disimpan dalam setiap program aplikasi. Database itu mengakses file tertentu. Yang kedua, kita menghasilkan data yang redundan. Data yang sama kita hasilkan berkali-kali. Kerugian yang ketiga adalah berbagi data terbatas. Dengan pendekatan pemrosesan file tradisional, setiap aplikasi memiliki file pribadinya tersendiri, dan pengguna memiliki sedikit kesempatan untuk berbagi data di luar aplikasi mereka sendiri. Kerugian keempat adalah waktu pengembangan yang panjang. Kalau kita mau melakukan generate information, perlu waktu yang cukup lama. Kerugian yang kelima atau terakhir adalah pemeliharaan program yang berlebihan. Misalnya, kita mempunyai program untuk mengenerate suatu informasi, tapi harus di-maintain terus. Itu agak sulit karena terlalu banyak. Karena setiap kali kita mau mengenerate informasi, kita harus melakukan programming lagi. Selanjutnya yaitu kelebihan pendekatan basis data. Yang pertama, kemandirian data program. Pemisahan deskripsi data dari aplikasi program yang menggunakan data disebut independensi data. Dengan pendekatan database, deskripsi data disimpan secara sentral lokasi yang disebut repository. Kelebihan yang kedua adalah redundansi data yang direncanakan. Desain database yang baik mencoba untuk mengintegrasikan yang sebelumnya terpisah dalam satu struktur logis. Kelebihan yang ketiga yaitu konsistensi data yang ditingkatkan. Dengan menghilangkan atau mengontrol redundansi data, sangat mengurangi peluang untuk ketidakkonsistenan. Kelebihan keempat yaitu berbagi data yang lebih baik. Database dirancang sebagai sumber daya perusahaan bersama. Pengguna internal dan eksternal yang berwenang diberikan izin untuk menggunakan database. Kelebihan yang kelima yaitu penegakan standar. Saat pendekatan database diimplementasikan, fungsi administrasi database harus diberikan otoritas dan tanggung jawab satu titik menetapkan dan menegakkan standar. Kelebihan keenam adalah kualitas data yang ditingkatkan. Desainer database dapat menentukan batasan integritas diberlakukan oleh DBMS atau Database Management System. Kelebihan lainnya adalah peningkatan produktivitas pengembangan aplikasi, aksesibilitas dan respons data yang ditingkatkan, pengurangan pemeliharaan program, serta dukungan keputusan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu risiko dari pendekatan basis data. Yang pertama, personel baru yang terspesialisasi. Pendekatan database perlu mempekerjakan atau melatih individu untuk merancang dan mengimplementasikan basis data, menyediakan layanan administrasi basis data, dan mengelola staf orang baru. Risiko yang kedua adalah biaya dan kompleksitas instalasi dan manajemen. Database multipengguna sistem manajemen adalah seperangkat perangkat lunak yang besar dan kompleks yang tinggi biaya awal, membutuhkan staf personel terlatih untuk memasang dan mengoperasikan, dan memiliki biaya pemeliharaan dan dukungan tahunan yang besar. Risiko yang ketiga adalah biaya konversi. Biaya untuk mengubah sistem lama menjadi modern teknologi database diukur dalam dolar, waktu, dan komitmen organisasi. Risiko yang keempat adalah perlu pencadangan dan pemulihan eksplisit. Database perusahaan bersama harus akurat dan tersedia setiap saat. Risiko yang kelima atau terakhir adalah konflik organisasi. Basis data bersama membutuhkan konsensus tentang data, definisi dan pemilikan, serta tanggung jawab atas data yang akurat pemeliharaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.